Teman-teman, sebenarnya berapa nominal Galbay yang akan menjadi prioritas DC ataupun FC pinjol? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab, lebih kepada karakter si DC ataupun FC-nya. Saya pribadi, pada saat menjadi FC produk perbankan, biasanya lebih memfokuskan orang-orang Galbay dengan nominal kecil. Kenapa? Sorry to say, karena biasanya orang-orang yang Galbay dengan nominal kecil adalah orang-orang menengah ke bawah. Orang-orang yang cenderung rasa takutnya itu lebih besar saat mempunyai hutang ketimbang orang-orang menengah ke atas. Banyak saya temui orang-orang yang Galbay pada kartu kredit dengan nominal besar, teramat santai, bahkan menganggap kami para FC hanya ya seperti angin lalu saja. Bayangkan jika teman-teman yang Galbay dengan nominal kecil tapi bersikap tengil atau masa bodoh. Ini tentu jadi catatan tersendiri buat si DC ataupun si FC pinjol untuk menjadi orang yang dimasukkan ke list hitam daftar tagih yang mereka miliki. Daftar hitam ini benar adanya dan ini dimiliki setiap DC dan FC pinjol. Lalu kenapa teman-teman dengan kadar tengil yang cukup tinggi tetap dan masih ditagih? Bahkan saya masih dipepet oleh para FC pinjol ini. Itu wajar karena sistem kerja mereka itu dirotasi. Pada setiap gerombolan DC ataupun FC pinjol, akan selalu ada orang-orang yang dianggap sangat ahli dalam melakukan tekanan dan negosiasi. Nah, jika di awal kita ditagih oleh para DC dan FC junior, lalu gagal, biasanya berkas kita akan diberikan kepada para DC yang ahli tadi. Tapi para DC dan FC yang ahli dalam hal menekan dan negosiasi ini juga tidak terlampau spesial. Mereka hanya lebih tengil saja sedikit dari teman-temannya. Cuma itu, bukan berarti mereka itu DC atau FC yang gimana gitu. Overall, mereka itu semua sama saja. Karena pada konten terdahulu, kita sudah pernah mengklasifikasi profesi DC dan FC pinjol ini. Mereka ini sangat jauh berbeda dari DC ataupun FC leasing. Bedanya di mana? Ya di jaminan fidusia, seperti kendaraan bermotor atau mobil. Jadi jika terjadi insiden atau konfrontasi antara perusahaan pembiayaan atau leasing dan konsumen yang merupakan nasabah Galbay, itu hanya karena si leasing tidak mau repot-repot mengurus sertifikat fidusia itu tadi. Padahal mereka dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Melalui putusan ini, MK menyatakan bahwa perusahaan leasing dapat menjalankan eksekusi berdasarkan ketetapan pengadilan negeri sebagai alternatif jika nasabah menolak menyerahkan sukarela atau merasa tidak melakukan pelanggaran kontrak. Hal ini sangat jauh berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para DC dan FC pinjol. Jadi jangan pernah gentar karena mereka itu hanya si penagih saja. Lantas jika kita sudah tidak punya uang, mereka mau apa coba? Marah-marah? Ya kita balas juga dengan marah. Toh mereka itu tidak punya dasar hukum apa-apa. Selain dari bermain-main dalam rasa takut kita. Lalu kita harus bagaimana? Ya jangan takut.